Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada hari ini kita akan mendiskusikan berkaitan dengan topik lingkungan dan pembangunan. Lingkungan dan pembangunan merupakan dua hal juga yang sangat berkaitan erat. Saudara sekalian, ada isu-isu mendasar yang harus kita lihat bersama-sama terlebih dahulu. Kemiskinan dan berkurangnya pengetahuan masyarakat bisa juga mengakibatkan pemanfaatan sumber daya yang tidak berkelanjutan. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bagaimana keterkaitan antara pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan berbagai sumber daya yang ada yang digunakan untuk pembangunan tentu bisa berdampak kepada lingkungan yang tidak berkelanjutan. Kita bisa memberikan berbagai ilustrasi, misalnya ketika ada satu aktivitas di lahan marginal, bagaimana tentunya masyarakat harus juga mengetahui pengelolaan sumber daya di lahan marginal. Apabila tidak ada pengetahuan yang baik, erosi terjadi, produktivitas lahan menurun, akibatnya cukup banyak. Saudara sekalian, demikian juga ketika kita bicara kondisi pada saat ini, pemanasan global, perubahan iklim sudah menjadi isu yang tidak hanya dilihat dalam perspektif satu negara, tetapi secara keseluruhan. Persoalan climate change juga akan sangat mempengaruhi bagaimana aktivitas pembangunan berjalan. Ketika kita bicara pemanfaatan sumber daya alam, maka kita juga harus memperhatikan bahwa sumber daya alam itu berkaitan dengan keberlanjutan dari pembangunan. Pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam hutan yang tidak lestari akan mengakibatkan aspek-aspek dalam jangka panjang, akan mengakibatkan dampak-dampak turunan dalam jangka panjang, yang itu berimplikasi pada pemanasan global. Polusi udara juga akan mengakibatkan pemanasan global. Banyaknya penggunaan energi fosil yang itu akan mempengaruhi dari pemanasan global atau akan mempengaruhi juga yang kita kenal dengan footprint, carbon footprint. Itu juga akan mempengaruhi dari persoalan-persoalan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan dan bagaimana pentingnya memasukkan unsur lingkungan ke dalam perhitungan. Sistem produksi yang tidak berkelanjutan tentu akan mengakibatkan secara cepat degradasi dari lingkungan. Memang di dalam pemanfaatan sumber daya alam ini pasti akan berimplikasi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi pertanyaannya adalah pemanfaatan sumber daya alam bagaimana? Yang berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya alam yang seperti apa? Yang mendorong terus terjadinya pertumbuhan ekonomi yang sustainable. Apabila ini tidak kita pikirkan, apabila ini tidak kita perhitungkan, maka dalam jangka pendek kita mendapatkan manfaat, tetapi dalam jangka panjang ada ketidakberlanjutan atau ada kerusakan-kerusakan dari lingkungan yang itu juga kemudian mempengaruhi dalam proses pembangunan secara keseluruhan. Nah, kemudian ketika kita melihat bahwa di dalam pembangunan ini kita memanfaatkan sumber daya alam, pertanyaan pentingnya, apakah kemudian environmental capital ini berkurang atau bertambah? Nah, oleh karenanya kita perlu memasukkan aspek-aspek perhitungan lingkungan di dalam pertumbuhan ekonomi. Kita lihat sekarang bagaimana pembangunan berkelanjutan dan environmental accounting. Kita tahu Sustainable Development Net National Product, jadi NNI ini kita maknai sebagai Sustainable National Income. Bagaimana memperhitungkan Sustainable National Income, yaitu Gross National Income atau GNI dikurangi dari DM-nya apa? DM adalah depresiasi modal aset atau perusahaan. Ketika kalian belajar di dalam ekonomi makro, maka kita juga bisa melihat bahwa aset yang digunakan di dalam satu aktivitas ekonomi itu akan mengalami depresiasi. Demikian juga tadi saya katakan, ketika di dalam pembangunan ekonomi itu juga memanfaatkan sumber daya alam. Lahan misalnya yang digunakan untuk aktivitas-aktivitas produksi, tentu dalam
kurun waktu tertentu pasti akan mengalami degradasi. Dengan demikian juga harus dikurangi dengan depresiasi lingkungan. Kita memanfaatkan hutan misalnya, juga pasti akan mengalami depresiasi. Jadi NNI adalah gross national income dikurangi depresiasi modal perusahaan atau manufacture, kemudian dikurangi juga dengan depresiasi modal lingkungan. Ketika kita mengatakan bahwa apakah kemudian environmental capital itu bisa diperbaiki, untuk memperbaiki environment, untuk memperbaiki kualitas lingkungan, maka diperlukan biaya. Dengan demikian, kita juga bisa memasukkan berapa biaya untuk melakukan restorasi lingkungan agar kualitas menjadi semakin baik. Selain itu, pertanyaan berikutnya, apakah lingkungan juga bisa dijaga untuk bisa tetap pada kondisi yang semula? Nah, ketika kita menjaga lingkungan, ketika kita berupaya mencegah terjadinya kerusakan, maka juga muncul biaya. Oleh karenanya itu, di NNI ya, ini tidak hanya dikurangi dengan depresiasi dari aset perusahaan dan depresiasi dari environmental capital, tetapi dikurangi dengan biaya untuk memulihkan kualitas lingkungan. Sungai Citarum yang misalnya terpolusi karena limbah pabrik, karena sampah plastik, maka perlu biaya untuk merestorasinya. Selain itu, untuk wilayah-wilayah yang masih lingkungannya terjaga, perlu juga biaya untuk kita terus mempertahankan kualitas lingkungan yang ada. Jadi dengan demikian juga masih dikurangi lagi dengan biaya mencegah kerusakan lingkungan. Jadi pentingnya memasukkan environmental accounting. Beberapa negara sudah melakukan ini di dalam perhitungan pertumbuhan yang berkelanjutan. Saudara sekalian, isu dasar yang lainnya bahwa pembangunan berkelanjutan itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau harus menjadi, boleh dikatakan tagline dan seterusnya. Nah, apa itu pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan didefinisikan pada saat Brundtland melakukan pertemuan, memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. Misalnya, hari ini kita merasakan bahwa lingkungan atau udara masih relatif bersih. Kita kemudian harus tetap mempertahankan kondisi lingkungan kita tetap sama pada saat 10 tahun yang akan datang, pada saat 20 tahun yang akan datang, pada saat 30 tahun yang akan datang. Jadi generasi mendatang harus tetap memiliki kemampuan atau tetap bisa menikmati lingkungan atau kesejahteraan yang sama dengan kita. Minimal harus kesejahteraannya sama, dan akan lebih baik kalau kesejahteraannya tentu harus meningkat. Nah, saudara sekalian, dengan demikian kita melihat ada hal yang tentunya tidak bijak ketika kita didorong untuk menghabiskan seluruh natural resources yang ada, ya. Yang ini tentu tidak sama dengan prinsip-prinsip berkelanjutan. Jadi aspek pembangunan yang berkelanjutan sekarang harus menjadi bagian penting bagi setiap pengambil kebijakan. Modal lingkungan dan modal lain tentu sampai batas-batas tertentu bisa saling bersubstitusi atau justru bisa saling melengkapi. Nah, saudara sekalian, khususnya di negara-negara berkembang, kita melihat masih banyak pembangunannya itu bergantung kepada lingkungan, modal lingkungan. Terutama kita melihat pemanfaatan resourcesnya, pemanfaatan natural resourcesnya dibandingkan dengan bagaimana mendorong sumber daya manusia atau bagaimana mendorong pentingnya knowledge based economy. Jadi kita masih lebih banyak memanfaatkan ekstraksi dari sumber daya alam. Nah, ini tentunya harus ada perubahan paradigma, tetap memanfaatkan sumber daya alam, tetapi tentu bagaimana sumber daya alam yang memberikan nilai tambah lebih, sumber daya alam yang tetap memperhatikan lingkungan untuk tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Saudara sekalian, mau tidak mau dengan meningkatnya jumlah penduduk, pasti akan ada
meningkatnya permintaan turunan, pangan, kesehatan, pendidikan, ya, kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Oleh karenanya itu kita bisa melihat apabila pertambahan penduduk yang juga tidak terkontrol, pertambahan penduduk yang tidak disiapkan secara baik untuk aspek-aspek pemenuhan kebutuhan dasar, maka yang terjadi kita bisa melihat banyaknya slum area di berbagai kota-kota besar di negara berkembang. Yang ini justru juga akan menimbulkan persoalan-persoalan yang lebih serius lainnya. Saudara sekalian, bagaimana pertumbuhan versus lingkungan? Ada teori dari Kuznets, ya, yang kita katakan Kuznets curve. Kuznets curve itu bentuknya muter balik, ya, bentuknya muter balik. Jadi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya kurva ini menjelaskan antara pertumbuhan ekonomi dan kerusakan lingkungan. Jadi kalau putar balik seperti ini, ya, putar balik, maka kita bisa melihat bahwa pada tahap-tahap awal pertumbuhan ekonomi, kerusakan lingkungan akan naik, mencapai puncaknya, kemudian pada titik tertentu ada titik baliknya. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi justru degradasi lingkungan semakin kecil. Memang pada tahap-tahap awal terjadi materialisasi dari sumber daya alam, ekstraksi sumber daya alam, yang mau tidak mau itu juga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Tapi pada tahap tertentu sudah mulai kita menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, tapi tetap pertumbuhan ekonominya berjalan dengan baik. Dengan demikian ini juga perlu perhatian bagi kita semuanya. Sebenarnya pada titik mana masing-masing negara itu akan mencapai titik baliknya, ya, pada GDP per kapita berapa besar, kemudian kita bisa melihat itu. Nah, ada penelitian yang kami lakukan melihat di negara-negara berkembang, negara-negara maju, turning point-nya itu berapa, ya, turning point-nya itu berapa besar GDP per kapitanya, sehingga kita tahu. Nah, menariknya untuk negara-negara berkembang itu memang terlihat, jadi membuktikan bagaimana Kuznets curve itu terjadi masih tetap naik seiring dengan pertambahan ekonomi, pertumbuhan budidaya ekonomi, maka kerusakan lingkungan semakin naik, ya. Nah, saudara sekalian, di negara-negara maju memang relatif, saya katakan relatif kesadaran terhadap lingkungan lebih baik dibandingkan negara-negara berkembang, ya, pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi baru dan terbarukan, menggunakan solar cell, menggunakan wind power, dan seterusnya. Nah, dengan pembangunan pedesaan dan lingkungan ini juga penting, harus kita cermati. Kita bicara di sektor pertanian, maka harus bisa menerapkan good agriculture practices. Bagaimanapun sektor pertanian itu berhubungan dengan lingkungan. Ya, penggunaan pupuk yang berlebih tentu akan mengakibatkan secara cepat tanah mengalami kerusakan. Demikian juga penggunaan pestisida yang berlebih. Nah, ini tentu sudah ada alternatifnya, bagaimana penggunaan pupuk organik, bagaimana penggunaan pestisida organik, bagaimana kita mengembangkan musuh alami yang itu di alam juga sudah tersedia. Nah, ini adalah teknologi-teknologi yang bisa kemudian digunakan. Ketika kita bicara perkembangan kota dan lingkungan, maka juga sama dengan bagaimana aktivitas di pedesaan dan lingkungan. Kita cermati di negara-negara berkembang, utamanya di kota-kota besar, kemacetan terjadi di mana-mana. Sistem transportasi yang masih harus dikembangkan dengan baik, koneksi antar satu moda transportasi dengan moda transportasi yang lainnya menjadi penting. Karena kalau tidak, maka akan terjadi polusi udara. Tadi saya sampaikan, masih tingginya masyarakat yang tinggal di daerah slum area, ini juga berimplikasi kepada buruknya sanitasi, kepada buruknya fasilitas-fasilitas kesehatan di daerah slum area ini. Nah, kalau demikian, maka apa yang terjadi? Kemarin sudah kita diskusikan aspek kesehatan. Jadi, ketika kesehatan itu menurun, produktivitas akan menurun. Produktivitas menurun, secara keseluruhan kita juga bisa melihat pada ujungnya output yang dihasilkan tidak akan optimal. Oleh karena itu, sebenarnya marginal environmental cost itu meningkat tiap tahunnya. Kalian bisa melakukan studi-studi, bandingkan antara misalnya petugas kepolisian yang berjaga pada daerah-daerah yang padat lalu lintasnya dengan daerah-daerah yang relatif tidak padat lalu lintasnya. Berapa kadar CO2-nya di dalam tubuh? Pasti kita bisa melihat perbedaan ini.
Nah, ini yang juga harus kita cermati di pedesaan, di perkotaan. Bagaimana lingkungan itu tetap harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konsep-konsep pembangunan. Saudara sekalian, ada pertanyaan yang menarik. Apakah masyarakat miskin itu sebagai korban atau pelaku? Nah, ini menarik. Kenapa? Satu pandangan mengatakan bahwa masyarakat miskin itu sebagai korban, bukan pelakunya. Jadi ketika masyarakat miskin tinggal di lingkungan yang slum area tadi, ya, harga tanah, harga lahan relatif murah dan seterusnya, maka kita bisa melihat di lingkungan yang kurang baik ini, ya, masyarakat juga produktivitasnya tidak akan bisa optimal. Kalau produktivitas dia tidak bisa optimal, pendapatan tidak optimal, pendapatannya di bawah garis kemiskinan, maka akan terus terjadi situasi masyarakat tersebut di dalam lingkungan yang tidak mendukung, di dalam lingkungan yang tidak sehat, di dalam lingkungan wilayah slum area, maka dia selalu akan terjebak di dalam rantai kemiskinan. Jadi dia korban dari lingkungan yang tidak mendukung untuk dia bisa meningkatkan produktivitasnya. Lingkungan yang tidak mendukung untuk masyarakat itu bisa bekerja dengan baik. Nah, pertanyaan yang lainnya, sering juga dalam satu sisi bahwa kemiskinan, masyarakat miskin sebagai pelaku. Coba Anda lihat mana yang lebih banyak jumlah anggota keluarganya, masyarakat lapisan menengah ke atas atau golongan kelompok masyarakat bawah. Nah, fertilitas yang tinggi untuk masyarakat miskin ini karena tadi terjebak di dalam satu situasi yang kita sebut lingkaran yang tidak ada ujungnya, cycle of poverty, maka jumlah anggota keluarganya banyak. Tentu bisa dimaklumi kenapa jumlah anggota keluarganya banyak, karena anak diharapkan menjadi bagian insurans untuk masa depan keluarga orang tuanya. Nah, tapi pertanyaannya berikutnya ternyata tidak demikian, karena jumlah anggota keluarga banyak, kemudian tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka terjebak dalam kemiskinan. Terjebak dalam kemiskinan ini juga tadi saya katakan di awal bahwa di negara berkembang itu relatif knowledge terhadap pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan relatif tertinggal. Nah, kemudian kita juga bisa melihat berbagai fakta, karena misalnya di satu wilayah tertentu, negara berkembang tertentu, berkaitan dengan aspek kemiskinan itu dia terpaksa masuk ke dalam hutan, merambah hutan dan seterusnya. Ya, jadi hutan kemudian menjadi sumber untuk nafkah dan seterusnya, dikelola tanpa memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan. Nah, ujungnya terjadi kerusakan lingkungan. Jadi bisa sebagai korban dan bisa sebagai pelaku. Tentu kita bisa melihat alasan, tentu kita bisa melihat fundamental reasoning seperti apa dia dikatakan sebagai korban dan dia sebagai pelaku. Dan sekalian, masih pada isu-isu yang mendasar, lingkungan dan ekonomi global. Ada penelitian yang saya lakukan, yaitu untuk melihat carbon footprint. Bagaimana carbon footprint di negara berkembang dan negara maju. Nanti bisa lihat di Google ya, di search saja jurnalnya Nuri Artono. Saya melakukan penelitian dengan mahasiswa saya. Jadi sumbangan negara maju terhadap terjadinya emisi itu juga relatif tinggi. Tapi kalau kita lihat pertumbuhan penduduk di negara berkembang diikuti pertumbuhan ekonomi, kondisinya terbalik. Artinya kita bisa melihat pertumbuhan penduduk memang masih relatif lebih tinggi di negara berkembang dibandingkan dengan negara maju. Kalau ini tidak diperhatikan, maka akan bisa memberikan dampak yang lainnya. Ya, kemudian kita lihat Cina sebagai raksasa ekonomi kedua setelah Amerika berdasarkan data dari World Bank, maka Cina juga ternyata menyumbang emisi terbesar. Ini pertanyaannya adalah bagaimana aktivitas ekonomi itu menggunakan energi yang mampu mengurangi terjadinya emisi karbon. Apakah ada teknologi alternatif? Kita lihat sekarang banyak
Misalnya ketika kita bicara transportasi saja, sudah banyak mobil listrik yang relatif menghasilkan emisi kecil. Nah ini didorong tentunya untuk bisa lebih berkembang. Tapi demikian sekali lagi mobil listrik belum bisa dinikmati oleh seluruh khalayak. Kenapa? Karena memang harganya relatif lebih mahal. Nah tentunya teknologi yang murah, teknologi yang bisa digunakan untuk menghasilkan aktivitas ekonomi yang menggunakan energi baru terbarukan dengan biaya yang murah inilah yang harus didorong. Di negara-negara maju itu juga sudah ada ketentuan sekian persen harus menggunakan energi terbarukan di dalam electricity-nya di rumah. Ya, bahkan ada yang berani menyatakan 100%. Kalau kalian lihat di Australia, kita bisa memperhatikan negara-negara bagian itu sudah ada tolok ukur capaian penggunaan energi baru terbarukan. Demikian juga misalnya di Indonesia kita bisa menggunakan solar cell karena matahari relatif berlimpah. Hanya pertanyaannya teknologi ini masih mahal. Tentunya tidak semua rumah tangga bisa menggunakan ini. Hanya kelompok masyarakat tertentu yang bisa. Nah, jadi perlu dicari terobosan-terobosan bagaimana kaitannya dengan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, yang menghasilkan rendah emisi karbon dengan biaya yang relatif murah. Karena kalau ini tidak kita lakukan, pasti pemanasan global akan segera terjadi atau sudah terjadi dengan kecepatan yang lebih cepat lagi. Ya, kita lihat gletser di beberapa wilayah kutub utara, kutub selatan sudah mulai terjadi pencairan. Ya, nah ini sebagai akibat dari pemanasan global. Misalnya saya sendiri merasakan pada saat datang pertama kali di Bogor tahun 88, suhu udara masih relatif nyaman, tapi sekarang sudah lebih panas dibandingkan tahun 88. Nah ini adalah contoh-contoh bagaimana terjadinya perubahan iklim yang relatif lebih cepat. Terus sekalian, pendapatan yang berbasis sumber daya alam, bagaimana kita bisa keluar dari persoalan ini? Atau pertanyaannya, apakah sumber daya alam itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan? Tentu bisa, ya, tentu bisa. Ya, tapi yang seperti apa strategi yang harus dilakukan? Ya, di negara-negara miskin pada umumnya memang masih tergantung pada pemanfaatan sumber daya alam. Sektor primer itu masih sangat berperan. Tapi tentunya sektor primer yang seperti apa yang harusnya kita bangun? Tentu sektor primer yang memberikan nilai tambah. Masyarakat bisa terlibat secara langsung di dalam aktivitas-aktivitas pembangunan yang tetap memanfaatkan sumber daya alam yang memiliki nilai tambah ekonomi. Nah, terus sekalian berbagai persoalannya intinya adalah bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang relatif bijak, gitu ya. Nah, persoalan governance, tata kelola dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi penting karena kita melihat juga persoalan-persoalan korupsi di negara-negara berkembang dalam pemanfaatan sumber daya alam itu juga masih banyak terjadi, sehingga tidak ada insentif ya, untuk kemudian melindungi secara bersama-sama. Jadi juga ini poor governance ya, ini juga penting. Bagaimana kita memperhatikan atau nanti konteks yang lebih besar adalah pembangunan yang inklusif, memperhatikan seluruh masyarakat tanpa terkecuali agar tetap bisa menggunakan sumber daya alam yang berkelanjutan dan memberikan multiplier effect ekonomi yang besar. Berarti nilai tambah dalam aktivitas ekonomi itu harus mutlak dilakukan. Terus sekalian, banyak sekali isu-isu mendasar yang harus kita bicarakan berkaitan dengan lingkungan dan pembangunan. Kerusakan lingkungan oleh aktivitas-aktivitas domestik, ya, misalnya di negara-negara berkembang 60% fakta menunjukkan petani mengolah lahan di lahan marginal, lahan yang tidak produktif itu meningkat sekitar 270.000 km persegi per tahun. Masih terjadinya illegal logging, overfishing, illegal mining, dan seterusnya. Ya, yang ini tentu tadi persoalannya apakah kemiskinan yang mengakibatkan atau dia sebagai korban saja. Ya. Sehingga dia mau tidak mau harus melakukan aktivitas itu. Masalah lingkungan juga memiliki konsekuensi bagi kesehatan maupun produktivitas.
kita bisa bayangkan ya, dengan adanya persoalan lingkungan, maka produktivitas pertanian itu hilang setara 0,5 sampai 1,5% GNI dunia. Ya, produktivitas pertanian berkurang sebagai akibat permasalahan lingkungan, pemanasan global. Ya, pemanasan global pada akhirnya juga mengakibatkan perubahan iklim. Perubahan iklim akan mengakibatkan juga adanya uncertainty di dalam produksi pertanian. Ya, musim hujan misalnya ya, atau kalau kita lihat ada La Nina, ada ya, ini juga membawa persoalan tersendiri bagi aktivitas-aktivitas pertanian di negara-negara tertentu sebagai akibat pemanasan global. Kemudian prevalensi kondisi tidak sehat sebagai akibat apa? Tidak tercukupinya kebutuhan air bersih, tidak fasilitasinya sanitasi secara baik. Ya. Kemudian juga ada polusi dari limbah pabrik yang dihasilkan, polusi plastik yang sekarang juga marak dikampanyekan untuk kita mengurangi penggunaan plastik. Ya, karena plastik tidak secara cepat akan terdekomposisi di dalam tanah. Ya, ini pasti akan mengakibatkan pencemaran. Ya, dan seterusnya masih banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Terus sekalian di kasus pedesaan di berbeda kontinen atau benua, kita bisa melihat di Afrika disertifikasi penggunaan kayu bakar. Ketika kita bicara penggunaan energi yang masih menggunakan sumber daya alam, misalnya tadi kayu bakar, maka kalau kita tidak memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan, ini akan mengakibatkan persoalan yang menjadi lebih kompleks. Pemanfaatan kayu bakar yang tanpa memperhatikan aspek-aspek yang tadi kami sampaikan, pada ujungnya akan mengakibatkan degradasi lahan. Jadi kalau prediksi-prediksi dari berbagai scholar, berbagai riset institut akan terjadi gurun-gurun baru sebagai akibat pengelolaan sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan. Dan bagaimana pedesaan di Amerika Latin? Untuk mengurangi kepadatan kota, pemerintah kemudian membuat program resettlement dengan membuka hutan. Nah, pertanyaannya, membuka hutan untuk shifting cultivation ini juga bisa menimbulkan persoalan yang lebih serius berikutnya. Perambahan hutan terjadi dan seterusnya. Kita bicara di hutan Amazon, berbagai film yang sebenarnya bisa kalian nikmati secara langsung di YouTube juga memperlihatkan bagaimana concern dunia untuk menjaga hutan Amazon, concern dunia juga untuk menjaga hutan hujan basah di daerah tropis. Ya. Nah, terus sekalian, pemanasan global dan perubahan iklim sebagaimana tadi saya sampaikan sudah terjadi. IPCC, ya, ini satu panel internasional yang berkaitan dengan lingkungan, itu memberikan gambaran kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Karena mau tidak mau, pemanasan global dan perubahan iklim akan mempengaruhi aktivitas ekonomi, akan mempengaruhi aktivitas kita semuanya. Yang ini juga didukung oleh laporan Bank Dunia dalam World Development Report yang membuktikan terjadinya pemanasan global sebagai akibat gas rumah kaca pada 11 indikator yang diteliti. Nah, kembali, ketika terjadi pemanasan global, maka kelompok mana yang akan terpengaruh secara besar? Tentu kelompok yang tidak secara cepat juga bisa beradaptasi. Kelompok yang tidak memiliki resources yang cukup untuk beradaptasi terhadap perubahan sumber daya alam ini. Jadi kita melihat kelompok-kelompok yang rentan ini adalah kembali pada kelompok masyarakat lapisan bawah. Terjadinya longsor, terjadinya banjir bandang yang luar biasa yang tiba-tiba saja datang tanpa ada sinyal sebelumnya. Kita bisa melihat kejadian-kejadian ini menimpa kelompok masyarakat miskin. Ya, pertanian rusak, hancur sebagai akibat tadi banjir yang luar biasa, ya, kemudian juga longsor yang terjadi dan seterusnya. Juga kita melihat adanya konflik dalam pengelolaan sumber daya alam. Ya, siapa korbannya? Siapa yang harus kita mediasi dan seterusnya. Dan ini juga berdampak kepada kesehatan. Kita sudah melihat kejadian-kejadian ini. Dan sekalian ini adalah data, fakta bagaimana peningkatan suhu dunia dan pertumbuhan ekonomi. Ya.
Nah, ini income per capita per region. Ya. Ini kita bisa membandingkan adalah temperatur dunia yang meningkat. Jadi sudah ada peningkatan kira-kira sebesar hampir 1 derajat gitu ya. Nah ini kita lihat dari tahun ke tahun, dari tahun 80 sampai tahun 2020 ya. Dan bagaimana income per capita ya. Kita bisa melihat di wilayah-wilayah Eropa, Asia dan dunia. Pelambatan ekonomi terjadi, setidaknya juga kita kalau di dalam melakukan satu pemodelan pasti ada aspek bagaimana pemanasan global ini berpengaruh. Jadi kalian juga bisa melihat menjadi satu bahan kajian ya, di dalam diskusi gimana nih pemanasan global mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, pemanasan global mempengaruhi aktivitas kita semuanya, pemanasan global mempengaruhi kesehatan dan seterusnya ya. Terus sekalian, potensi dampak perubahan iklim ya, jadi climate change ya, climate change ini pasti akan mempengaruhi aspek kesehatan, akan mempengaruhi aspek bagaimana aktivitas pertanian, akan mempengaruhi kondisi hutan, akan mempengaruhi wilayah pesisir dan seterusnya, transportasi dan seterusnya. Jadi ini adalah potensi dampak perubahan iklim yang luar biasa yang juga harus selalu kita monitor, karena kalau tidak maka dampaknya akan lebih besar dari yang kita perkirakan. Jadi kita juga bisa mulai dari diri kita sendiri ya. Misalnya kalian berbelanja harus sudah saatnya membawa bag tersendiri, paper bag atau tas belanja sendiri. Ketika Anda harus bisa memberikan contoh para mahasiswa ini ya, Anda makan permen jangan dibuang sembarangan, tapi juga masukkan dalam kantong seandainya Anda tidak melihat tempat sampah. Pemilahan sampah antara yang organik, anorganik dan seterusnya itu juga harus dilakukan, dan saya kira kita sudah mulai membiasakan hal-hal seperti itu. Nah, dampak perubahan iklim bagi negara berkembang, kita bisa melihat fakta ketika terjadi musim kemarau-nya panjang. Kalau terjadi musim kemarau panjang, ini juga berdampak kepada aktivitas utamanya aktivitas pertanian, pasti akan terpengaruh. Untuk bisa tetap melakukan produksi di dalam musim kemarau yang panjang, maka input-input yang lainnya harus dipersiapkan secara baik. Bagaimana sistem irigasinya? Apakah pengairannya cukup untuk memberikan kebutuhan air bagi tanaman? Nah, kalau ini tidak dipersiapkan, maka impact-nya terhadap apa? Kebutuhan pangan, pemenuhan kebutuhan pangan, suplainya pasti akan berkurang. Kalau suplai berkurang, ini impact-nya kembali, sementara demand-nya tetap, ya, harga akan naik. Ya, terjadi volatilitas harga sebagai akibat dari iklim, perubahan iklim. Ya, jadi sudah saya sampaikan fakta ada pada musim penghujan ternyata curah hujannya jauh lebih tinggi. Ya, waktu musim hujannya lebih panjang. Yang ini juga berimplikasi terjadinya banjir. Apabila tidak dipersiapkan satu sistem drainase yang baik, ya, maka akan terjadi bahaya banjir, akan terjadi persoalan-persoalan yang lebih serius lagi. Nah, jadi ini kira-kira sudah sekalian ya berbagai hal yang kita ilustrasikan bagaimana perubahan iklim itu memberikan dampak bagi negara berkembang khususnya. Pertanyaan Pak, negara maju terkena nggak? Juga sama saja. Ya, negara maju juga terkena karena ini global climate change gitu ya. Secara global terjadi, tidak hanya di satu negara saja. Tetapi negara berkembang utamanya karena seringkali tidak siap terhadap upaya-upaya untuk mengatasi terjadinya dampak pemanasan global ini, maka lebih suffer atau lebih menderita. Nah, ini adalah perubahan pola curah hujan di Indonesia. Ya, tadi saya katakan sudah sekalian, kita lihat ini di Jawa panjang musim hujan berkurang dan CH pada musim hujan meningkat, curah hujan pada musim kemarau juga menurun. Nah, ini bagaimana gambar ini menunjukkan perubahan pola curah hujan di Indonesia. Nah, rainfall-nya kita lihat nih, ya, kira-kira ya, di masa lalu ini rata-ratanya kira-kira seperti ini. Sekarang kita bisa melihat perubahan-perubahan. Nah, sekarang ternyata ya lebih pada bulan-bulan tertentu curah hujannya lebih tinggi, sementara pada bulan-bulan tertentu musim kemarau curah hujannya lebih sedikit. Jadi persoalan air ini juga menjadi perhatian penting
di dalam pembangunan berkelanjutan. Karena kalau kita tidak siap mengantisipasi dan tidak siap menyediakan satu strategi pembangunan, bagaimana air itu kemudian bisa kita panen pada saat dibutuhkan. Ya, oleh karenanya itu sumur-sumur resapan juga penting untuk dibangun. Nah, ini sekarang prediksi ke depannya pada bulan-bulan curah hujan, pada musim hujan ini curah hujan ini lebih tinggi. Nah, kalau kita tidak siap melakukan ini apa? Bahaya banjir, longsor dan seterusnya akan menghantui kita. Sementara kalau pada saat musim-musim kemarau ini curah hujannya lebih sedikit. Ya, curah hujannya lebih sedikit. Nah, itu yang harus kita perhatikan, itu prediksi berdasarkan pemodelan yang dilakukan oleh NELO. Pemanasan global dan perubahan iklim, bagaimana cara mitigasi dan adaptasi. Masalah utama, ya, tidak eksklusif. Kalau kita lihat, memang ada persoalan-persoalan yang terjadi. Ini sebenarnya merupakan berbagai interaksi aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Gitu ya. Pertumbuhan industri yang cepat, ya, proses-proses industrialisasi yang juga kita ketahui bisa mengakibatkan polusi, ya. Kemudian dihasilkannya limbah yang kalau tidak ada pengelolaan yang baik dibuang, yang itu kemudian mempengaruhi aktivitas publik di sungai dan seterusnya. Deforestasi masih terjadi, yang ini tentunya juga harus laju deforestasi itu ditekan. Ya. Tentu strategi mitigasinya apa? Kenakan pajak karbon. Ya. Kemudian ada subsidi tertentu atau ada peran pemerintah untuk memberikan subsidi bagi perusahaan-perusahaan yang betul-betul memperhatikan aspek lingkungan. Perusahaan-perusahaan yang katakanlah dia menghasilkan teknologi yang ramah lingkungan. Perusahaan-perusahaan yang kemudian mau menggunakan energi baru dan terbarukan di dalam aktivitasnya. Nah, itu perlu tentunya mendapatkan satu subsidi tertentu. Ya. Produsen otomotif yang menghasilkan bahan bakarnya menggunakan atau energinya menggunakan energi listrik. Nah, ini perlu disubsidi karena memang awal-awal itu pasti mahal. Ya. Nah, peran private sector kerjasama dengan pemerintah untuk bisa bersama-sama bagaimana teknologi ini kemudian menjadi lebih murah. Ya. Nah, saudara sekalian, ini juga kita melindungi efek gas rumah kaca dengan carbon market. Ya, kita lihat ada bagaimana perjanjian-perjanjian yang memberikan satu keuntungan misalnya bagi negara berkembang carbon trade, ya. Karena stok karbon kita banyak, kemudian bisa kita hitung dan seterusnya, yang itu juga bisa dinilai di dalam konteks moneter. Ya, tipe adaptasi yang direncanakan dengan kebijakan atau autonomous adaptation. Tapi akan sangat baik kalau kita memiliki negara-negara berkembang, negara maju memiliki satu policy yang telah direncanakan kaitannya dengan proses adaptasi. Ya. Nah, terus sekalian model ekonomi untuk masalah lingkungan. Jadi bagaimana perbedaan antara kepemilikan sumber daya individu, kemudian kita tahu ketika di sana tidak ada property right, tidak ada clear property right, tidak ada clear hak-hak yang mengakui penggunaan itu, maka kita akan melihat sebagai barang publik. Ya, kalau barang publik itu terdefinisikan, ya, atau ketika satu sumber daya alam itu didefinisikan sebagai barang publik, maka atau common resources, seringkali yang terjadi adalah degradasi yang lebih cepat. Ya. Nah, perfect property right itu dijadikan apa? Universality, exclusivity, eksklusif. Ya, ini adalah barang milik saya. Perfect property right. Orang lain nggak boleh. Ya, terexclude. Ya. Kalau orang lain mau harus izin ke saya. Ya, ini property right-nya property right saya. Ini adalah property right saya. Ya, itu kira-kira contoh barang yang perfect property right. Ya. Kemudian transferability, enforceability, kira-kira seperti itu. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, ini efisiensi statis dalam alokasi sumber daya. Saudara sekalian, kembali kita ingin melihat persoalan kalau kita bicara di dalam teori ekonomi mikro ada pasar persaingan sempurna, ya.
keseimbangan-keseimbangan yang terjadi ya. Jadi ini adalah kurva demand-nya, ini adalah kurva supply-nya, maka titik keseimbangan di titik B. Kalau keseimbangan di titik B, kita bisa bagi bagaimana surplus konsumen, berapa besar surplus produsen. Jadi kesejahteraan akan maksimum pada saat ya P sama dengan MC di sini ya, keuntungan maksimum pada P sama dengan MC di sini ya. Nah, maka kita bisa menghitung berapa surplus secara total dari produsen dan konsumen. Itu yang menunjukkan aspek kesejahteraan secara keseluruhan ya. Welfare as a whole, maximizing consumer surplus and producer surplus ya. Jadi daerah yang berwarna biru inilah. Nah, kalau kita lihat alokasi sumber daya antar waktu, jika barang tidak terbatas ya, sifatnya dia tidak terbatas, sumber dayanya bisa dimanfaatkan, maka kira-kira harganya P di sini ya. Harganya tetap, kenapa? Tidak terbatas. Berapapun konsumsinya, harganya tetap di P ya. Jika barang terbatas, katakanlah kuantitinya sebesar 75 ini ya. Kita lihat di sini ya. Jika dijual semua 75, maka harganya yang terjadi di titik P. Jika dijual 50, jadi maka harganya ya di PS. Ini kalau ini kurva permintaannya ya. Jadi marginal cost-nya ini seperti ini. Ya, ini kurva permintaannya. Jika dijual 50, harga di PS, pemilik sumber daya memperoleh yang disebut scarcity rent. Jadi scarcity rent itu besarnya adalah yang warna biru ini. Ini adalah scarcity rent. Konsumen mengonsumsi pada level di mana present value, marginal net benefit antar periode itu nilainya sama. Jadi present value, marginal net benefit antar periode waktu nilainya sama, maka akan mencapai efisiensi alokasi. Nah, saya sekalian, ini karakteristik dari barang ya. Kalau kita lihat private good ya, private good itu barang-barang yang sifatnya privat, visibility to exclusion, artinya kemampuan juga untuk mengeksklud orang lain memanfaatkan. Kemudian rivalry in consumption, ada persaingan di dalam konsumsi ya, ada persaingan. Kemudian visibility, exclusion, mau bisa mengeksklud ya, maka ini kita katakan private good. Kemudian kalau kita lihat rivalry in consumption, nggak ada rivalry, tidak ada persaingan di dalam konsumsi, no. Kemudian visibility to exclude, ada kemungkinan kita mengeksklud, maka kita katakan club good ya. Jadi contoh misalnya ya, ketika kita memasuki kebun raya ya, ada nggak persaingan untuk masuk kebun raya? Nggak ada. Tapi catatannya apa? Harus membayar tiket. Orang yang nggak bisa membayar tiket ya nggak bisa. Jadi ada visibility of exclusion kalau orang tidak membayar tiket. Masuk ke taman safari, ada persaingan di dalam mengkonsumsi? Nggak ada. Tetapi kita bisa mengeksklud ya, bisa mengekskludnya kalau apa? Kalau tidak membayar. Nah, kemudian yang ini, yang lainnya, tipe yang lainnya, common pool good ya. Common pool good, barang-barang sifatnya publik. Ada nggak exclusion, visibility of exclusion? No. Tetapi rivalry in consumption, yes. Ya, jadi ada ketika kita melakukan fishing gitu ya, fishing di sungai, di laut ya, atau di satu padang pengembalaan ya, orang bisa aja masuk ke situ ya, mau mancing, mau macam-macam ya. Ada rivalry in consumption nggak? Ada persaingan, ada persaingan di situ. Maka kita lihat common pool good. Nah, yang public good itu tidak bisa mengeksklud dan tidak ada rivalry, tidak ada persaingan ya, tidak ada juga kemampuan untuk mengeksklud orang lain di dalam mengkonsumsi itu. Contohnya ini ya, kita jelas jalan ya, jalan umum, taman-taman umum. Kalau di Bogor misalnya ketika di Sempur ya, tapi dalam situasi pandemi kan masih ditutup. Pada saat situasi sebelum pandemi, semua orang boleh masuk ke sana, tidak ada persaingan
tidak harus membayar dan seterusnya. Tapi menjadi menarik pertanyaannya ketika public good ini, kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk merawat? Ya, siapa yang bertanggung jawab untuk merawat taman itu? Kalau memang kemudian tidak ada yang bertanggung jawab, bisa kita pastikan kerusakannya akan lebih cepat. Nah, sekarang common property resources, lahan milik umum. Jadi kalau lahan itu milik umum, maka kita sebenarnya melihat terjadinya inefisiensi, ya, inefisiensi di dalam pemanfaatan. Ya, seharusnya bagaimana kemudian common property ini bisa memberi benefit kepada petani. Nanti saya akan jelaskan dalam video yang terpisah untuk bagian ini. Ya, the tragedy of the common. Jadi the tragedy of the common itu Hardin ya di dalam satu publikasinya menyatakan bahwa apabila barang itu barang publik, ya, maka akan potensi kerusakannya, potensi degradasinya akan lebih cepat. Ya. Pengguna itu tidak memperhitungkan externality. Ya, jika seseorang mengambil sumber daya lebih banyak, maka orang lain akan berkurang. Agar perolehannya tidak berkurang, tentu masyarakat harus secara bijak melakukan aturan atau menerapkan aturan. Nah, ini yang sering kita lihat bahwa ada local wisdom, ada aturan-aturan adat yang dia secara tidak langsung sebenarnya mengatur bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang bijak. Hanya seringkali kita lupa bahwa ada aturan-aturan daerah, local wisdom, yang mampu mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara keseluruhan, secara bijak. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat lagi tragedi of the common, ini setiap orang akan mengambil sebanyak-banyaknya, kapanpun. Ya. Kalau terjadi itu, maka regenerasi dari sumber daya alam itu tidak bisa secara cepat dilakukan. Ya. Tidak bisa secara cepat pulihnya. Nah, akibatnya apa? Secara keseluruhan, kalau misalnya kita mengambil contoh ini ikan, ya, ambil sebanyak-banyaknya, ya, karena itu barang publik. Nah, ikan tidak sempat melakukan reproduksi lagi, maka jumlah ikan berkurang, sumber penghasilan pada ujungnya juga berkurang, dan ini dirasakan oleh keseluruhan masyarakat sebagai akibat tidak bijaknya kita di dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya yang bersifat publik. Nah, ini Elinor Ostrom, ini peraih Nobel Ekonomi, ya, dia sudah wafat. Common property design. Bagaimana kemudian kita mendesain semuanya ini? Tentu harus ada clear boundary dari resources. Siapa yang boleh menggunakan, bagaimana pola pemanfaatannya. Ada equivalent antara benefit dan cost bagi pengguna itu. Misalnya iuran, ya, sistem iuran ini paling tidak juga mendorong bagi kita untuk mengelola sumber daya alam secara bijak, terutama yang sifatnya publik. Kemudian ada collective choice, jadi dari semua pengguna ini ada kesepakatan kira-kira seperti apa. Sama saya contohkan ya, kalau kalian kos dalam satu rumah, ada kamar mandi, ya, pasti kemudian akan ada kesepakatan kalau di sana tidak ada yang bibi misalnya, ya. Kalian bersepakat siapa ini yang membersihkan kamar mandi, siapa yang mengepel, siapa yang kemudian membersihkan halaman dan sebagainya. Ada jadwal-jadwal tertentu. Nah, ini adalah collective choice untuk kita semua mampu memanfaatkan. Karena kalau semuanya tidak peduli, dari satu tadi saya contohkan rumah kos kalian yang dihuni oleh teman-teman bersama-sama, ya sudah berantakan, ya, karena tidak ada yang merasa bertanggung jawab begitu. Kemudian juga ada monitoring untuk mengaudit user secara akuntabel. Saya berikan contoh ya, saya dulu tinggal di apartemen pada saat sekolah, family apartment, itu siapa yang membersihkan lantai, itu ada jadwalnya gitu. Ya kalau kita sudah membersihkan tanda tangan, ya, tanpa itu sistem yang dibuat gitu kan, monitoringnya. Nah kalau kita tidak tanda tangan, tidak membersihkan, kemudian lantai kelihatan kotor, itu kan ditegur gitu. Ya kita mendapatkan peringatan, kenapa kamu kok tidak membersihkan lantai, dan ini adalah jadwal kamu membersihkan. Nah kira-kira seperti itu. Nah tentu ada sanksi ya, berdasarkan tingkat pelanggaran. Nah kemudian kalau kita lihat resolusi konflik itu juga harus dilakukan sampai kepada bagaimana secara keseluruhan
ada kebijakan di dalam pemanfaatan sumber daya alam yang sifatnya publik, ya. Jadi common property design yang ditawarkan oleh Elinor Ostrom itu pada ujungnya akan bisa memunculkan, meskipun itu barang publik, tetapi bisa tetap memenuhi kriteria pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Nah, ini model ekonomi untuk masalah lingkungan. Di public goods, barang publik, barang yang menguntungkan semua orang. Ketika seseorang menikmati barang tersebut, tidak akan mengurangi kenikmatan orang lain dalam menikmati barang yang sama. Ketika kita menikmati hutan publik, ya, hutan lindung yang kita bisa bersama-sama ke Cibodas misalnya, ya, Taman Nasional Cibodas, semua orang bisa menikmati itu. Itu adalah barang publik, ya. Tidak berarti ketika kita mengurangi, kita ke sana, konsumsi seseorang berkurang. Tapi tentu harus ada batasan-batasan yang harus kita perhatikan. Sementara public goods, segala sesuatu yang menurunkan kesejahteraan orang lain, tadi polusi, adanya gas rumah kaca dan seterusnya. Kemudian pembukaan hutan yang tidak memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan yang lestari, itu juga menyebabkan persoalan lingkungan. Ya, ini juga bisa kita kategorikan sebagai public goods. Jadi kerusakan lingkungan regional dan masalah free rider ini penting. Masalah free rider itu juga mengemuka di dalam pemanfaatan sumber daya alam, terutama yang sifatnya publik. Ya, jadi orang yang dia hanya mau memanfaatkan, tetapi dia tidak mau mengelola, memperbaiki dan seterusnya. Itu free rider, ya, ingin mendapatkan untung saja. Ya, kemudian bagaimana keterbatasan public good framework, terutama dalam penentuan mekanisme harga, ya, penentuan mekanisme harga. Oleh karenanya itu sering ada penelitian berkaitan dengan valuasi lingkungan, kemudian pricing dari environment itu seperti apa, ya. Nah, ini public good, private good, and free rider. Jadi kalau kita lihat apa perbedaan antara public good dan private good, kita bisa melihat kalau private good, ya, yang ini, ya, ini jumlah kuantitinya adalah horizontal summation, penjumlahan horizontal. A dan B, maka totalnya kira-kira A plus B, seperti ini kurva permintaannya. Sementara untuk public good, penjumlahan vertikal, karena barang yang sama itu dinikmati oleh berapapun orang. Ya. Taman Nasional Cibodas seperti itu dinikmati oleh banyak orang. Ya. Jadi ini yang penjumlahnya adalah vertikal. Ya, barang yang sama dinikmati oleh banyak orang. Ya, kira-kira seperti itu, saudara sekalian. Maka tentunya kita juga bisa melihat, misalnya ada diskriminasi harga, ada dua harga, PA, ya, di sini PB, ya, maka produksi pada D sama dengan MC, ya, D sama dengan MC-nya di sini, ya, kita bisa melihat pada Q asterik di sini. Jika satu harga hanya konsumen B yang bersedia membayar, maka sejumlah Q B, ya, hanya konsumen B yang bersedia membayar, ya, Q B di sini, ya. Sementara A tidak bersedia membayar, oleh karenanya A itu free rider. Free rider terhadap B, dia memanfaatkan itu, tapi dia nggak mau membayar. Sementara yang mau membayar hanya B, gitu kira-kira, ya. Nah, saudara sekalian, itu berbagai hal yang telah kami jelaskan. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut, terutama bagaimana pertumbuhan perkotaan dan lingkungan, masalah-masalah lingkungan yang terjadi di daerah pedesaan, perkotaan dan seterusnya. Kita bicara tentang environmental consciousness curve, dan pajak, polusi dan seterusnya. Nanti pada saat berdiskusi saya akan tunjukkan secara lebih detail lagi gambar-gambar yang berkaitan dengan consciousness curve, evidence-nya seperti apa. Terima kasih. Oh, ini masih ada beberapa. Ini eksternalitas polusi, ya. Bagaimana private versus social cost dan pajak solusi. Jadi kalau kita lihat untuk mengatasi eksternalitas polusi, maka yang tidak kalah pentingnya juga bisa dilakukan satu kebijakan berupa pajak polusi. Jadi contoh, ya, emisi gas kendaraan bermotor, maka tiap liter dari Pertalite contohnya yang menghasilkan CO2 kemudian dihirup oleh masyarakat, ada polusi yang terjadi yang kemudian berakibat pada aspek kesehatan, ada biaya yang dikeluarkan karena polusi yang ditimbulkan, maka itu kita sebut sebagai social cost. Sementara kita lihat supply marginal private-nya Pertalite MC P di sini, ini supply-nya,
ya. Tanpa pajak harga keseimbangan di PM, harga keseimbangannya di PM ya, tanpa pajak ya. Kemudian apabila social cost dihitung, karena apa, ada polusi mengakibatkan terganggunya aspek kesehatan, karena terganggunya aspek kesehatan ada biaya yang dikeluarkan. Nah, jika social cost itu dihitung, diinternalisasi sebagai biaya tambahan Pertalite dalam bentuk pajak, maka supply ini akan naik. Jadi menjadi MCS. Ada biaya tambahannya kan, supply-nya marginal cost-nya akan bergeser. Marginal cost-nya akan bergeser, maka kita tahu karena ada tambahan biaya yang dikenakan, social cost-nya dikenakan, ini menjadi P asterik ya. Jadi keseimbangannya berada pada keseimbangan P asterik dan Q asterik ya. Kuantitinya lebih sedikit, harganya lebih tinggi. Nah, penerimaan pajak ini dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk mengatasi atau untuk membiayai kesehatan sebagai akibat adanya polusi. Kemudian juga kita lihat eksternalitas polusi ini sangat meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi yang masih memanfaatkan proses-proses materialisasi, tadi Kuznetsov mengatakan ya, putar balik, maka akan menimbulkan eksternalitas negatif atau polusi. Nah, ini bisa di social cost harus dimasukkan di dalam perhitungan. Ya. Biaya lokal dan kerusakan hutan tropis, saya kira ini juga banyak lembaga-lembaga internasional yang concern. REDD+, carbon trade tadi sudah saya jelaskan bagaimana ini juga menjadi hal yang penting untuk kita cermati. Bagaimana opsinya? Tentu kita harus bisa menetapkan harga sumber daya yang tepat ya, supaya pricing, jadi pricing mekanismenya harus tepat, collective choice-nya melibatkan masyarakat, user itu harus dilakukan, kejelasan pemilikan antara property right, public goods, kalau ada public good maka pemerintah harus melakukan kebijakan karena di situ akan terjadi market failure. Ya. Ini juga berbagai opsi kebijakannya. Saya sekalian tentu harus mulai mengembangkan R&D yang tadi sudah saya jelaskan juga bagaimana pemanfaatan sumber daya baru dan terbarukan. Nah, kira-kira itu. Terima kasih. Sampai ketemu pada kuliah yang akan datang. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa jaga jarak, pakai masker dan mencuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.